Nandar, kalau kau mau polisikan saya gara-gara saya ketemu Paul Zhang, duduk sama-sama Paul Zhang, minum teh sama-sama dia, ya, bagaimana dengan yang mereka yang sering masuk ke rumah Paul Zhang, yang bahkan punya proyek bersama Paul Zhang? Itu laporkan Jenderal Tobing itu loh, laporkan Jenderal Tobing kalau kau berani. Nandar, saya tantang kamu sekarang, Nandar, laporkan Jenderal Tobing. Jenderal Tobing itu punya proyek bersama Paul Zhang. Ya, MYM dengan buronan napi DPO polisi ini, saya membaca amar putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung di sini bahwasanya apakah MYM ini termasuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, karena dia sudah melakukan pertemuan ya dengan si buronan tersebut. Ternyata di Direktori Keputusan MA itu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, itu bisa kena pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP 2, menjatuhkan pidana terdakwa kepada bla 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 dengan kurungan 8 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim dimanapun berada, berjumpa kembali di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ada berita viral tentang pendeta MYM ya. Bagaimanakah sepak terjangnya selama ini? Beberapa bulan yang lalu telah berkunjung ya, bertemu dengan seorang buronan negara, yaitu Paul Zhang, sang penista agama yang sudah menjadi tersangka dan kini masih buron ya, belum tertangkap. Nah, disitulah pendeta MYM melakukan pertemuan, terbukti di dalam channelnya ya, ada video ketika itu ya, berdialog atau berdiskusi atau ngobrol dengan Paul Zhang, di upload di channel pendeta MYM. Baik ya, terakhir sekali sekarang sebelum saya tutup ini, Nandar, kalau kau mau polisikan saya gara-gara saya ketemu Paul Zhang, duduk sama-sama Paul Zhang, minum teh sama-sama dia, ya, bagaimana dengan yang mereka yang sering masuk ke rumah Paul Zhang, yang bahkan punya proyek bersama Paul Zhang? Itu laporkan Jenderal Tobing itu loh, laporkan Jenderal Tobing kalau kau berani. Nandar, saya tantang kamu sekarang, Nandar, laporkan Jenderal Tobing. Jenderal Tobing itu punya proyek bersama Paul Zhang. Ya, Jenderal Tobing yang sering ada di Zoom Paul Zhang. Coba kalau kau punya nyali sekarang, laporkan dia. Saya tantang kamu, Nandar, sekarang. Kalau kamu tidak berani, pakai rok saja. Laporkan. Budiman Sujatmiko, seorang anggota parlemen yang sangat-sangat sepuh, senior, pernah ada di room Paul Zhang. Pernah sharing-sharing apa di sana, saya juga tidak memperhatikan ya, tapi saya tahu itu pernah ada. Budiman Sujatmiko, seorang anggota parlemen yang senior dari PDIP kalau saya tidak salah. Dia masuk ke room Paul Zhang. Coba polisikan dia gara-gara dia masuk ke room Paul Zhang, sedangkan Paul Zhang ini adalah buronan negara. Pendeta MYM mendadak keder ya, dengan lempar batu sembunyi tangan. Yang berjumpa dengan Paul Zhang, sang penista agama yang kini buron, adalah pendeta MYM ini. Berjumpa secara langsung, bersua tatap muka. Nah, di sini pendeta MYM lalu lempar batu sembunyi tangan dengan menunjuk 1-2 nama orang-orang yang sering masuk di zoomnya Paul Zhang. Ini sebenarnya nggak nyambung, lebih kepada Pak Pendeta MYM ini sendiri
yang sudah sangat jelas beberapa waktu yang lalu memang bertemu dengan Paul Zhang ya di satu tempat, entah itu di mana, tetapi yang jelas pendeta MYM ini mengetahui keberadaan Paul Zhang. Terkait dari sisi kasus ya, MYM dengan buronan napi DPO polisi ini, saya membaca amar putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung di sini bahwasanya apakah MYM ini termasuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan karena dia sudah melakukan pertemuan ya dengan si buronan tersebut. Ternyata di Direktori Keputusan MA itu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, itu bisa kena pasal 221 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP 2, menjatuhkan pidana terdakwa kepada bla 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 dengan kurungan 8 bulan. Pertanyaan saya mungkin kepada Bang Rambe yang advokat ataupun Bang Sondi, apakah bisa MYM ini bisa dikenakan pasal penyembunyian buronan gitu kan? Karena pada saat dia melakukan tindakan pelaporan kepada Kozul yang tidak kuat secara fakta otentik hukum yang dia tunjukkan dua bukti tadi, itu berarti bisa berbalik arah kan kepada laporan terhadap MYM tadi. Karena memang saya menonton tadi MYM lebih banyak dia memprovokasi ya, atau penghasutan ya, kalau bahasanya penghasutan dalam pidana hukum, berarti dia termasuk ranah pidana umum. Artinya MYM sudah melakukan proses penghasutan kepada netizen di YouTube. Kita bisa melihat dalam video ini ya, betapa pendeta MYM bersengkrama ngopi bareng dengan Paul Zhang. Sudah barang tentu pendeta MYM ini mengetahui di manakah keberadaan atau lokasi Paul Zhang. Nah sahabat, menyembunyikan pelaku kejahatan apakah termasuk sebuah kejahatan? Oke, mari kita simak penjelasan dari praktisi hukum berikut ini. Oke, Mas hamba Allah, artinya sangat-sangat sepakat. Memang pasal 221 itu mengatakan, ya seperti kita ketahui, yang bersangkutan ini kan sudah ya jadi buronan negara lah, ya sudah disangkakan. Jangankan persoalan seperti itu, tetangga di sebelah rumah kita ada melakukan perbuatan pidana dan kita tahu, tapi kita tidak melaporkan, kita aja kena. Apalagi ini ujuk-ujuk negara sudah mengatakan yang bersangkutan itu tersangka. Itu contoh kecilnya saja lah ya. Ada suatu perbuatan pidana di sebelah rumah kita, atau misalnya nggak usah rumah kita, di dalam rumah kita, tetapi kita tidak melaporkan kepada penyidik, itu kita udah kena sanksi. Dianggap kita ini bekerja sama. Nah, sementara di satu sisi, negara sudah mengatakan bahwasanya Pengunjung ini jadi tersangka, ya karena penistaan agama, dan pendeta GM malahan ada di situ. Seakan-akan mempertontonkan suatu perbuatan yang nggak baik sebenarnya kan. Karena kalau sudah dikategorikan dia sebagai kejahatan musuh bagi negara, berarti juga musuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini bisa dikenakan pasal 221? Bisa. Bisa. Artinya dia mengetahui keberadaan yang bersangkutan di Belanda, tapi tidak menginformasikan di mana yang bersangkutan itu bertempat tinggal dan sebagainya. Bahkan sengaja malahan melakukan pertemuan dan memvideokan ini. Ini amat. Oh begitu ya bang, pantesan pendeta MYM keder kayak ketakutan gitu, dan lantas lempar batu sembunyi tangan dengan menunjuk nama-nama orang yang sering masuk ke Zoom Paul Zhang. Ingat ya, masuk ke Zoom Paul Zhang bukan berarti orang tersebut bertemu langsung seperti ini, saling bercengkrama, saling bermesraan, ngopi bareng, tatap muka. Nah inilah
yang membuat pendeta MBM kayak orang ketakutan. Ternyata bisa kena pasal gitu ya Bang ya. Oke lah kalau begitu. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.